Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk yang menonton video ini dimanapun dan kapanpun. Di sini kembali dengan saya Sarin Vena Permana dengan NIM 25650, Prodi Manajemen Resort and Leisure. Kali ini kita akan membuat peta penggunaan lahan menggunakan aplikasi ArcGIS di Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Kali ini kita akan mendigit penggunaan lahan di Kecamatan Kalawat, seperti jalan, sungai, pemukiman, sawah, dan lain sebagainya. Melanjutkan video sebelumnya, di sini peta ini sudah saya georeferencing ke zona Kabupaten Minahasa. Pertama-tama kita akan membuat new shapefile, namun sebelumnya kita akan membuat folder penggunaan lahan terlebih dahulu. Saya menyimpannya di sebelah folder administrasi. Setelahnya lalu klik kanan, new, lalu pilih shapefile. Lalu kita akan membuat layer baru. Yang pertama saya akan buat adalah sungai, karena itu namanya adalah sungai. Lalu pilih fitur type-nya polyline karena sungai akan berupa garis. Lalu jangan lupa untuk memasukkan zonanya. Saya di sini memilih 51N WGS, seperti sebelumnya. Setelah selesai, lalu kita akan mendigitasi sungai yang ada di kawasan tersebut. Pertama-tama saya akan memilih warnanya menjadi warna biru agar terlihat seperti sungai. Untuk memulai digitasi, kita harus menyalakan fitur Start Editing melalui editor terlebih dahulu. Lalu kita pilih sungai dan pilih Create Feature. Lalu kita akan mulai mendigitasi sungai. Untuk lebih presisi, di sini saya akan men-zoom terlebih dahulu bagian sungai, lalu baru mulai mendigitasi. Di sini, untuk mempermudah jalanan atau sungai yang melengkung, kita bisa memilih fitur ini untuk memudahkan pengerjaan kita. Jika sudah sampai di akhir sungai atau hilir sungai, klik 2 kali. Seperti yang bisa kita lihat, di sini terdapat 2 garis untuk satu sungai. Maka dari itu kita harus membuat garis di sebelahnya. Cara termudahnya adalah kita harus mengcopy paralel sungai tersebut melalui editor. Namun sebelumnya kita harus mengukur berapa jarak antara di sungai tersebut dengan garis sungai di sebelahnya. Di sini kita akan menggunakan fitur measure untuk mengukur berapa jaraknya. Di sini kita harus zoom terlebih dahulu untuk mendapat gambar lebih jelas. Kalau kita pilih measure, lalu kita tarik garis dari pinggir sampai dengan pinggir sebelahnya. Lalu kita lihat kira-kira berukuran sepanjang 40 meter. Lalu untuk mengcopy, kita harus pilih editor, lalu pilih copy paralel. Di sini kita masukkan 40 meter. Lalu kita pilih di bagian mana kita akan mengcopy. Nah, sudah jadi. Kita tidak perlu mendigitasi ulang sungai tersebut. Lalu di sini saya akan melanjutkan sisa sungai yang harus didigitasi. Caranya sama seperti sebelumnya. Setelah selesai mendigit sungai, kita copy paralel melalui editor. Lalu setelah selesai, kita cek terlebih dahulu apakah jalur sungai satu dengan yang lainnya sudah menyatu. Seperti yang bisa kita lihat di sini, sungai ada yang belum menyatu. Maka dari itu kita harus menjamurkannya, yaitu dengan cara menggunakan extend tool pada menu labeling. Pertama-tama kita harus menselect sungai yang akan kita sambungkan, lalu kita pilih extend tool, lalu kita klik sungai tersebut, seperti ini. Lalu secara otomatis sungai akan tersambung dengan sungai yang lainnya. Lalu setelah proses digitasi sungai selesai, jangan lupa untuk save edit dan stop editing.
Selanjutnya kita akan mendigitasi jalan. Di sini sebelumnya saya akan membuat new shapefile. Kita kembali ke katalog, lalu pilih klik kanan, new shapefile. Kita beri nama jalan. Jangan lupa untuk mengganti fitur type-nya menjadi polyline dan memasukkan zonanya. Sama dengan cara mendigitasi sungai, pertama-tama saya akan mengubah dulu warna yang akan saya pakai untuk jalan. Lalu kita kembali ke editor untuk start editing, lalu kita akan memulai digitasi. Di sini saya percepat videonya, dan di sini saya sudah selesai mendigitasi semua jalan pada peta. Akan tampak seperti ini. Yang berwarna merah adalah jalan. Setelah selesai mendigitasi jalan, kita langsung membuat digitasi batasan kabupaten, yaitu adalah pinggir dari kawasan Kecamatan Kalawat tersebut. Di sini kita kembali ke katalog, lalu kita membuat new shapefile. Lalu kita beri nama batasan kabupaten. Jangan lupa untuk mengganti fitur type-nya menjadi polyline. Lalu masukkan zonanya. Lalu kita akan memulai digitasi dengan start editing melalui editor. Setelah selesai mendigitasi batas kabupaten di kecamatan ini, kita lanjut ke digitasi penggunaan lahan di Kecamatan Kalawat, seperti pemukiman, sawah, perkebunan, dan lain sebagainya. Di sini kita menggunakan menu editor, lalu kita pilih tool trim polygon. Lalu kita tinggal memotong berdasarkan penggunaan lahannya. Setelah selesai memotong berdasarkan penggunaan lahan, kita akan memasukkan informasi lahan apakah tersebut. Kita klik kanan pada penggunaan lahan, lalu kita pilih Open Attribute Table. Di sini sudah beberapa saya masukkan, yaitu pemukiman, sawah irigasi, lain sebagainya. Yaitu dengan cara kita blok dulu menggunakan Shift, lalu pilih kawasan mana yang akan kalian tambahkan informasinya. Misalkan di sini saya akan memblok wilayah yang berwarna kuning. Lalu secara otomatis kawasan yang sudah diblok akan terblok di Open Attribute Table. Untuk menambahkan informasi, kita harus klik kanan pada penggunaan lahan, lalu kita pilih Field Calculator, lalu kita ketik tanda petik perkebunan kelapa, tanda petik lagi. Oke. Lalu secara otomatis wilayah tersebut sudah diisi informasinya. Lalu selanjutnya kita akan mengisi sisa informasi yang belum diisi. Setelah selesai, kita akan memberi warna berdasarkan warna kawasan tersebut. Kita klik kanan pada penggunaan, lalu pilih Properties, lalu kita pilih Symbology, lalu ke Categories, kita ganti value field-nya menjadi penggunaan lahan, dan tambah Add All Value. Lalu kita bisa mengganti warna sesuai dengan keinginan kita. Lalu sudah selesailah proses digitasi kita. Hasilnya akan seperti ini. Terakhir kita akan memasukkan titik desa. Karena sebelumnya kita sudah memasukkan titik desa melalui Google Earth, sekarang kita hanya tinggal memasukkannya. Kita ke Art Toolbox terlebih dahulu, lalu KML to Layer, lalu kita pilih titik desanya. Lalu kita tunggu proses convert-nya. Bisa kita lihat di bawah kanan terdapat tulisan biru. Jika sudah selesai, pin akan muncul otomatis seperti ini. Langkah selanjutnya adalah membuat poin tersebut menjadi file SHP. Kita klik kanan, lalu pilih data, lalu export data.
Langsung kita okekan saja. Lalu file HSAP-nya akan muncul di atasnya. Di sini kita bisa remove saja poinnya. Lalu kita menggunakan file HSAP tersebut untuk mengedit. Sekarang kita akan menampilkan label penggunaan lahan pada peta. Kita klik kanan pada penggunaan lahan, pilih label, ubah label filenya menjadi penggunaan lahan, lalu checklist label feature. Lalu kalian bisa bebas memilih font dan size-nya. Kita okekan saja, lalu label pada penggunaan lahan akan muncul otomatis seperti ini. Di sini saya edit lagi peta saya agar terlihat lebih rapi. Dan sekarang kita akan lanjut ke layout. Karena pada video sebelumnya saya sudah detail menjelaskan dalam pembuatan layout, di sini saya akan mempercepat proses pembuatan layout. Selesai sudah cara pembuatan peta penggunaan lahan menggunakan aplikasi ArcGIS. Lalu kita save saja, lalu ubah tipe menjadi JPEG. Lalu kita save. Lalu inilah hasilnya dalam berupa foto. Sekian tutorial cara pembuatan peta penggunaan lahan menggunakan aplikasi ArcGIS. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekeliruan pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.